Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Wow, saya suka sekali dengan tokoh ini. Kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Yang terakhir, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti kita sudah lihat di sosmed ya. Jadi topik lagi, wow. Topik judul kita beberapa menit ke depan itu seperti yang saudara sudah ketahui, yaitu visualisasi. Sama-sama kita katakan visualisasi. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, visualisasi kata dasarnya yaitu visual. Sama-sama kita katakan visual. Yes. Kata dasarnya yaitu visual yang artinya, sekali lagi, visual yang artinya itu suatu penglihatan. Jadi visual berhubungan erat dengan mata atau penglihatan kita. Nah, itu disebut dengan visual. Nah, menurut beberapa ahli, visual juga merupakan salah satu bagian dari aktivitas belajar, itu visual. Di mana aktivitas belajar itu sendiri terdiri dari somatis. Nah, somatis itu belajar dengan bergerak dan berbuat. Bergerak, jadi visual, bergerak dan berbuat. Nah, next ada auditory. Auditory itu belajar dengan berbicara dan juga mendengar, auditory. Dan juga intelektual, belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Dan visual, belajar dengan cara melihat, mengamati, menggambarkan sesuatu peristiwa, sesuatu hal yang kita akan dapatkan. Itu kita bisa amati, kita bisa cerna, kita bisa menggambarkan, itu visual. Nah, saya kasih pengertian visualisasi. Saya punya pengertian sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan yaitu memiliki pengertian begini. Setelah melihat, mengamati, menggambar atau menggambarkan. Nah, sekarang, katakan sekarang, adanya pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, peta, grafik dan sebagainya. Jadi visual tadi itu mengamati, melihat, menggambarkan. Nah, habis kita melihat, menggambarkan ataupun juga mengamati, lalu diungkapkan. Visualisasi, diungkapkan, dibicarakan, diperkatakan bahwa apa yang saya visualisasikan itu terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Katakan amin. Jadi tidak sekedar kita mengamati, menggambarkan atau tidak sekedar kita lihat. Tapi yes, saya ungkapkan, saya perkatakan, saya bicarakan apa yang saya visualisasikan itu terjadi atas kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Aminnya kurang kencang, amin. Nah, saudara, kalau visualisasi dalam dunia spiritual atau dunia rohani, nah saya mengambil contoh dari kehidupan Pastor David Yonggi Cho. Saudara masih ingat seorang pastor yang hebat luar biasa ini? Seorang pastor yang wow sangat dikagumi. Dia adalah salah satu misionaris, dia adalah salah satu gembala dari gereja yang sangat terkenal di Korea Selatan. Nah, nama gerejanya yaitu Gereja Injil Penuh Yaido yang berada di Korea Selatan. Gereja Injil Penuh. Nah,
Saudara, waktu pada tahun 2007 itu jumlah jemaat itu sekitar 830 jiwa yang ada dalam gereja tersebut, gereja lokal tersebut. Wow, luar biasa. Nah, pada waktu terus berjalan, saudara dikasih oleh Tuhan, Pastor Yongki Jo ini, Yongki Jo, bukan saja 830 jiwa yang dia nikmati. Dia visualisasikan terus, dia perkatakan terus, dia amati terus, dia menggambarkan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia ngomong itu terjadi. Bukan saja 830 jiwa saudara, tapi kurang lebih 1 juta jumlah jemaat yang ada di gereja dari Pastor Yongki Jo. Wow, cuman hanya dengan visualisasi, baru lihat, katakan wow. Baru lihat saudara, belum terjadi kan? Dan kalaupun itu terjadi itu butuh proses. Amin. Kita mendoakan sesuatu, kita minta sesuatu langsung dapat? No. Kata orang Jerman bilang, tidak Bapak Ibu Saudara, tapi ada proses, ada usaha, ada kerja keras untuk mendapatkan sesuatu itu. Katakan sesuatu itu. Tidak mudah membalikan sebuah telapak tangan. Hello. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, wow ini orang sangat luar biasa. Saya baca dia punya profil, dia punya pribadi, wah privasi luar biasa orang ini. Jadi bayangkan sampai masa tuamu, sampai masa tua saudara, dia tetap produktif. Seperti Pak Seren katakan kemarin, dia tetap produktif. Di otaknya itu yang dia mau tuh cuman hanya jiwa. Yang di otaknya itu bagaimana caranya buat gereja ini berkembang. Di otaknya bagaimana caranya buat jiwa-jiwa berdatangan di gereja saya. Bagaimana caranya supaya mereka tetap tertanam di gereja ini. Bagaimana ya caranya. Wow. Nah kalau kita punya pemimpin seperti ini, saya percaya saudara, kita punya gereja pasti berkembang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya percaya pemimpin di youth ke depan juga nanti pastinya juga mengalami hal yang sama. Bukan saja jiwa 250 Pastor Ewin ya, tapi 500 jiwa anak muda yang akan dibawa oleh Tuhan. Itu yang divisualisasikan. Yang percaya katakan amin. Wow, itu profil dari Pastor Yongki Jo. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi lebih 50% warga Korea Selatan itu beragama Kristen. Dia rebut semua, 50% setengah. Nah jadi awal mula Pastor Yongki Jo untuk melakukan hal ini itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi dia tidak lihat itu, dia tidak melihat krisis, dia tidak lihat persoalan yang dialami dalam satu gereja. Tapi dia lihat Tuhan Allah bekerja dahsyat di gereja itu. Apa saja yang dia visualisasikan, apa saja yang dia visualisasikan itu terjadi. Dan yes, sampai hari ini terus berkembang. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Pastor Yongki Jo terus visualisasikan gerejanya mengalami pertumbuhan jiwa-jiwa yang sangat pesat. Baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Wow. Bukan kuantitas saja jumlahnya, hello. Tapi juga dia punya kualitas, dia punya pertumbuhan rohani. Jemaat-jemaat di sana itu sangat luar biasa, sangat mendukung mereka punya pastor. Dia melihat, mengamati, menggambarkan dan terus diungkapkan. Dia ucapkan, dia perkatakan terus menerus bahwa ajaran Kristen harus diterima oleh masyarakat Korea Selatan. Dan memang sulit untuk mengubah mereka yang seperti saya katakan tadi, karena mereka punya pandangan atau cara pandang. Mereka punya pola pikir itu karena mereka lebih berfokus kepada ajaran penyembahan berhala. Hanya dengan sebuah visualisasi semuanya menjadi kenyataan. Wow. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, apa yang Anda visualisasikan saat ini? Saya percaya itu pasti terjadi. Belum sekarang. Tapi nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara.
Amin. Apa saja yang saudara inginkan, visualisasikan terus. Tuhan, saya mau menjadi pejabat. Tuhan, saya mau menjadi konsultan yang hebat. Tuhan, saya mau menjadi pengacara yang hebat. Terus visualisasikan. Kerja keras, usaha terus untuk mencapai, menggapai apa yang kita impikan. Yang percaya katakan amin. Jadi memang benar-benar Pastor Yonggi Cho ini, saudara, dia seorang juga sangat suka yang namanya pelayanan misi. Nah, dari pelayanan misi lah, dia punya gereja, bukan gereja lokal yang ada di Korea Selatan, tapi juga ada di berbagai macam areal-areal atau negara-negara yang lain yang dia pimpin. Karena orangnya suka misi. Nah, orang yang suka misi tetap gereja yang dibangun tetap itu ada di mana-mana. Dan saya percaya kita anak-anak muda, kita juga pasti suka yang namanya misi. Amin. Amin. Jadi kita terus perkatakan bahwa gereja GKRI Air Hidup Ambon bukan saja ada di Ambon. Hello. Tapi kita terus perkatakan bahwa GKRI Air Hidup Ambon itu ada di Swedia. Ada di Myanmar, ada di Korea, ada di Spanyol, ada di mana? Kolombia, ada di SBB Serang bagian barat. Iya, kenapa ketawa? Betul kan? Jadi GKRI Air Hidup bukan saja ada di tempat ini, pusatnya memang di sini, tapi dengar baik. Pemimpin Anda, yang penting Anda tetap ada di gereja ini akan mengirim Anda keluar. Menjadi misionaris yang luar biasa itu keluar. Dan saudara akan bangun GKRI Air Hidup itu ada di Korea. Jadi waktu kita pelayanan ke sana, oh iya, Cece Priska ada di Korea misalnya. Wow, itu luar biasa. Di mana lagi? Di Serang bagian barat. Oh iya. Ada Novi Gasper contoh. Ada di sana. Kita harus pelayanan ke sana. Siapa lagi? Amerika, India. Oh iya, di India ada Pastor Lady. Ya, kita ke sana. Pelayanan ke sana. Iya. Jadi itu yang kita visualisasikan setiap saat, setiap menit, setiap detik itu terjadi. Karena pelayanan kita GKRI Air Hidup Ambon itu pelayanan misi, pelayanan misionaris yang akan mengirim orang-orang hebat keluar. Yang percaya katakan amin. Wow, Tuhan sangat luar biasa. Jadi saudara, menurut pastor, saya akan kembali, menurut Pastor Yonggi Cho, pelayanan misi adalah tujuan utama dari pertumbuhan gereja. Hal tersebut merupakan strategi pertumbuhan gerejanya. Jadi saudara, intinya berawal dari segala sesuatu yang divisualisasikan dan semuanya itu terjadi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada dua aspek penting yang perlu kita ketahui dari ajaran visualisasi. Ada dua aspek penting. Yang pertama saya lihat di sini, bahwa pikiran kita mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Ya. Jadi semua berpola atau bermula dari ini, pikiran. Artinya pikiran kita mempengaruhi kehidupan kita. Jadi segala sesuatu dapat terjadi atau tidak terjadi disebabkan oleh daya pikiran kita. Jadi kalau Anda, saudara bilang saya bisa memperoleh prestasi yang luar biasa. Karena Anda punya pikiran bilang seperti itu terjadi. Tapi bukan langsung, tiba-tiba langsung prestasi Tuhan kasih buat Anda. Bapak, maaf, saudara dikasih oleh Tuhan. Anda harus apa? Kerja keras. Harus apa? Bergerak, belajar. Setengah mati untuk mendapatkan yang remaja, yang sekolah. Untuk mendapatkan nilai itu. Jangan Anda visualisasikan, saya akan menjadi seorang murid teladan yang luar biasa, saya punya prestasi yang gilang gemilang, tapi Anda malas belajar. No. Amin. Jadi segala sesuatu itu berpusat pada pikiran kita, mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Jadi dia harus bergerak, move, dia harus bertindak. Disebabkan oleh daya pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita, katakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, keluarga saya tidak bisa kuliah lagi karena orang tua saya tidak bisa lagi menyekolahkan saya, mengkuliahkan saya tidak bisa. Kalau Anda berjalan kata kuncinya tidak bisa,
Anda tidak akan pernah bisa. Anda harus lawan kata tidak bisa. Yes, walaupun orang tua saya tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan menyekolahkan saya. Saya percaya Tuhan membiayai hidup saya. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Apa sih yang repot? Gitu aja kok repot. Amin. Kalaupun orang saya petani, kalaupun orang tua saya buruh cuci, kalaupun orang tua saya seperti begini, dan lain sebagainya, usahakan Anda tidak seperti itu. Anda harus lebih dari orang tua Anda harus pulang ke kampung dan Anda harus memperlihatkan kepada orang tua Anda, mama papa saya berhasil. Wes, luar biasa. Dimulai dari pikiran. Yang berikut, bahwa penglihatan yang pertama tadi pikiran. Yang kedua, aspek penting yang perlu kita ketahui dari ajaran visualisasi. Yang berikut, bahwa penglihatan kita juga mempunyai kekuatan seperti jika saudara memusatkan penglihatan saudara terus-menerus pada suatu benda, maka terbitlah suatu kuasa yang mentakjubkan untuk menciptakan sesuatu yang baik atau yang jahat. Karena Anda memandang. Amin. Saya pernah visualisasikan satu benda saudara, dan itu bulan apa yang Maret, sebelum Maret apa? Februari saudara. Ya, Februari, Maret. Oke. Saya lihat benda itu. Saya lihat saja mengamati, menggambarkan, saya lihat terus benda itu, saya lihat terus. Timbul dalam hati saya, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, beta pasti akan memperoleh benda itu. Saya terus visualisasikan, saya terus lihat, saya terus mengamati, saya terus menggambarkan, saya terus visualisasikan, saya terus lihat, saya terus pandang benda itu. Saudara tahu, bulan Maret kalau tidak salah, masuk April, luar biasa. Tuhan memberikan benda itu, Tuhan memberikan barang itu kepada saya. Dan saya percaya saya pasti mendapatkan itu. Itu yang saya imani, itu yang saya visualisasikan. Kemarin tahun 2020 kalau tidak salah, hal yang sama terjadi. Bapak saya butuh sepeda motor. Saya lihat sepeda motor itu sebelum Pastor Eyun kasih gambarnya ke saya. Saya lihat, saya jalan, saya lihat di di tempat-tempat jualan motor. Saya jalan. Bapak saya butuh motor, dan motor itu dipakai untuk pelayanan. Kemana saja Tuhan mau untuk saya pergi dengan motor itu. Saudara tahu, tahun 2019, saya terus perkatakan, saya lihat dalam nama Tuhan Yesus, saya terus visualisasikan barang itu, benda itu, motor itu, saudara. Apa yang terjadi tahun 2020 bulan Oktober kalau tidak salah Pastor Ewin ya, motornya itu datang. Hasil dari apa yang saya visualisasikan. Amin. Apa yang tidak mungkin yang Tuhan tidak lakukan dalam kehidupan saudara. Itu kecil, dia seperti kue kecil. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita inginkan, bergembiralah karena Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Wow, jadi saudara hati-hati dengan penglihatan kita. Jika saudara memusatkan penglihatan saudara terus-menerus pada suatu benda, maka terbitlah suatu kuasa. Betul? Ada kuasa yang takjub, ada kuasa yang bekerja, ada mujizat Tuhan yang dahsyat, ada hal-hal yang ajaib terjadi lewat benda tersebut. Nah, hal-hal menakjubkan itu tergantung dari penglihatan kita. Kita yang menciptakan sesuatu benda itu baik ataupun penglihatan kita melihat segala sesuatu itu jahat. Katakan jahat. Jadi katakan hati-hati dengan penglihatan. Katakan sampai kiri kanan, hati-hati dengan penglihatan. Nah, misalnya alat elektronik yang kita gunakan sekarang yaitu, ini bukan HP, ini Alkitab. Yaitu HP, saudara.
Dan saya percaya, maaf kalau setiap saat kita terus hamba-hamba Tuhan yang ada di atas ini berbicara tentang kejahatan, ngomong tentang hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk kepada saudara. Karena itu ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Kalaupun telinga kita terus disuarakan, dikumandangkan hal-hal yang jahat terus, berdosa terus, katakan saja puji Tuhan. Kalau Anda juga ada di dalamnya, puji Tuhan. Anda harus berubah, saya harus berubah, saudara harus berubah. Katakan, saya harus berubah. Jadi penglihatan kita hati-hati. Nah, yang seperti saya katakan tadi, yang kita gunakan sekarang ini yaitu HP. Penglihatan pada alat itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Betul? Yang sangat menakjubkan. Kalau kita gunakan handphone kita dengan hal-hal yang baik, karena banyak pengetahuan kan di situ. Google, kita bisa cari pengetahuan apa saja, semua ada di situ. Tapi kalau kita gunakan dengan cara-cara yang salah, saudara, betul? Kita tidak pakai untuk belajar barang tersebut, benda itu, alat itu. Yang apa yang kita gunakan? Apa yang kita lakukan? Kita melihat hal kotor di situ. Betul? Anak-anak muda. Jadi hati-hati dengan penglihatan kita. Katakan sampai kiri kanan, hati-hati dengan penglihatanmu. Ketika kita menggunakan alat tersebut, yaitu handphone, yang nyirisnya banyak yang jatuh melihat gambar itu, gambar porno atau gambar telanjang. Nonton film porno atau film telanjang itu berjam-jam di HP. Loh. Kalaupun kita berbuat seperti itu, kita lakukan seperti itu, saya percaya apa yang kita visualisasikan tidak akan menjadi kenyataan. Segala sesuatu yang dapat terjadi atau tidak terjadi disebabkan oleh daya pikiran kita, bahkan juga penglihatan kita yang salah. Bisa juga ketika kita lihat, kita mengamati, kita menggambarkan, tapi yang datang kepada kita itu hal-hal yang jahat. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang buruk. Jadi hati-hati dengan penglihatan kita. Penglihatan kita bisa menghancurkan diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, itu bukan hal yang tabu atau langka dari kita. Jadi setiap hari kalau penglihatan kita ini salah, semuanya bisa salah. Gagal total. Karena bermula dari penglihatan. Kalau hanya sekedar melihat tidak akan membuat kita terjerumus jatuh ke dalam dosa, seks atau persinahan. Oke, tetapi menatap. Betul? Menatap, melihat berjam-jam, saya percaya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Setuju dengan saya? Katakan saya setuju. Karena itu yang banyak terjadi di kalangan anak-anak muda sekarang. Zaman milenial. Tetapi jadi menatap berkepanjangan. Terus menerus melihat dan dilihat berjam-jam dan rutin. Maka firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Kejadian 4 ayat yang ke-7 bagian B. Ini kasus kisah tentang persembahan dari Kain dan Habel. Karena Tuhan mengindahkan persembahan dari Kain, makanya Tuhan ngomong buat Kain begini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Betul saudara? Jadi katakan di samping kiri kanan, hati-hati dengan barang elektronikmu. Handphone yang kamu gunakan sekarang. Kuduskan itu. Jangan mencemarkan matamu. Saudara tahu kebanyakan anak-anak muda yang kita pelayanan di gereja ini itu jatuh dengan dosa itu. Karena mereka menonton film porno, mereka menonton film-film telanjang. Itu fakta, itu benar-benar terjadi. Seperti yang kemarin-kemarin saya melayani satu anak muda. Iya, dia mengakui saudara bahwa dia jatuh, dia gagal dengan hal seperti itu. Jadi membuat dia gelisah, membuat dia tidak tenang, dia harus dilepaskan. Jadi sekali lagi kita di atas ini terus ngomong. Kalau saudara mengalami demikian, jangan lama. Datang kepada hamba Tuhan, pastor tolong doakan saya. Akui saja tidak apa-apa. Maka ketika kita akui, kita lepaskan semua.
Berkat Tuhan yang melimpah itu terjadi atas kehidupan kita. Percaya apa yang kita visualisasikan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, Tuhan akan kasih buat kita. Saudara, Anda itu orang spesial. Anda itu penting. Anda itu menjadi master plan-nya Allah. Anda itu tujuan Tuhan membawa Anda untuk menikmati tujuan ilahi. Jangan rusak tubuh Anda dengan hal-hal dosa yang membuat Anda tidak punya masa depan. Yang membuat Anda tidak punya masa depan, saudara tidak punya masa depan. Bukan Tuhan Allah. Karena benar-benar janji Tuhan tergenapi di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah, Tuhan sudah kasih buat kita. Tapi kita sendiri yang menggagalkan rencana Tuhan, rencana ilahi itu dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, jangan tegang. Sekali lagi jangan tegang. Jadi saudara, kasus yang sama juga menimpa Adam dan Hawa. Betul, hanya karena penglihatan yang salah. Dia melihat terus-menerus dengan membiarkan iblis merasuk dan terus menggonggong penglihatan dan pikiran Hawa dan Adam. Merasuk terus, iblis terus merasuk, bisik-bisik di telinga Hawa dan Adam. Maka pikiran dan penglihatan tersebut memiliki kekuatan mempengaruhi Hawa dan Adam. Itu pikiran jahat. Yang tadinya kan Tuhan bilang jangan kamu makan buah dari pohon ini, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi karena iblis sudah merongrong, iblis sudah merasuk dalam penglihatan juga bahkan pikiran, maka dia tergoda atau terlena. Dua-dua sama. Terlena dan tergoda karena iblis. Terlena. Dia tergoda dan terlena oleh iblis, oleh rasukan oleh iblis. Saudara tahu ketika dia melakukan hal seperti itu visualisasi kalau bagi saya. Tapi visualisasi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa membawa kehancuran. Karena yang dia lihat itu menghancurkan dia. Tidak bisa menikmati hal-hal yang baik. Tuhan usir mereka berdua keluar dari taman berkat, itu taman Eden yang berlimpah susu dan madu. Ya, mereka visualisasikan, mereka lihat, mereka menggambarkan. Ya, mereka mengamati, tapi caranya salah. Mereka ucapkan, mereka perkatakan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, itu visualisasi yang salah, ikut perkataan iblis. Oke, kita ikut iblis. Oke. Oh, haleluya, kita ikut iblis. Oke. Karena ini perkataanmu supaya saya sama dengan Allah. Ini perkataanmu, saya sama dengan Allah. Oke, saya ikut iblis. Nah, dia katakan, dia amati, dia gambarkan. Dia ucapkan seperti itu. Dia perkatakan seperti itu. Tapi visualisasi yang salah. Yang keliru. Apakah dengan visualisasi yang seperti itu kita menikmati hal-hal yang indah dari Tuhan? Hal-hal yang takjub dari Tuhan? Tidak ada. Malah petaka akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Belajar dari kasus yaitu Hawa dan Adam. Belajar dari kasus Kain dan Habel. Kain. Siapa lagi? Saudara masih ingat kasus dalam Alkitab? Visualisasi yang salah, penglihatan yang salah membuat orang itu bisa jahat dan menikmati hal-hal yang tidak benar dari Tuhan. Amnon dan siapa? Absalom. Amnon, dia visualisasikan sebentar beta akan perkosa siapa? Tamar. Beta akan tidur dengan dia, beta pura-pura sakit supaya Tamar datang memberikan saya makanan. Ketika saya makan, maka saya tarik dia. Tarik untuk apa? Saya pegang tangannya, saya tarik dia, dan saya akan perkosa dia. Penglihatan yang salah, pengamatan yang salah, penggambaran yang salah. Dia perkatakan tuh, dia ucapkan itu kepada siapa? Kepada hambanya. Kamu harus buat gini, kamu harus buat begini. Visualisasi yang salah akan menjerumuskan kita
Bukan kita menikmati hal-hal yang besar, tapi kegagalan demi kegagalan kita akan temui dalam kehidupan kita. Ini yang dialami oleh Amnon dan Tamar. Absalom hal yang sama, visualisasi yang salah. Ketika dia melihat adiknya diperkosa oleh Amnon, apakah dia diam saja? Dia lihat, dia tunggu waktu yang tepat. Dia lihat, saudara, dia amati. Dia lihat, dia terus amati. Amnon, tunggu Ose, tunggu waktu yang tepat. Tunggu, beta akan bunuh Se. Visualisasi yang salah, perkataan-perkataan tuh. Ketika perkataan-perkataan yang salah, ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang jahat, itu keluar dari mulut kita. Saya percaya yang kita lakukan juga itu pasti jahat. Yang percaya katakan amin. Jadi hati Absalom sangat membenci. Dia balas dendam, dia sudah memperkosa adiknya Tamar, sekarang dia balas dendam kepada Amnon. Waktunya tiba, dia akan membunuh Amnon dan itu terjadi. Hati-hati dengan kebencian kepada seseorang. Kita bisa melihat itu visualisasi yang salah. Kita bisa melihat dia, kita terus melihat dia, kita terus bisa melihat dia, timbul kebencian. Sampai mati, beta tidak akan mengampuni Se. Sampai mati, langkai beta punya mayat dulu. Mayat sudah tidak berbuat apa-apa lagi, kaku. Langkai dulu mayatku. Hidup ada pemberesan, saudara. Supaya kita mati, kita menikmati sorga bersama dengan Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran yang jahat dan ketika dia melihat dalam hati timbul keinginan yang jahat. Ini Amnon dan juga Absalom untuk memperkosa Tamar. Tidak sampai di situ saja, ketika kakaknya Absalom tahu bahwa, saya ulangi sekali lagi, Amnon memperkosa Tamar, maka dilihatnya Amnon timbul niat jahat di hati Absalom untuk membunuh Amnon. Balas dendam, kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jangan mau, amin. Saya percaya kita semua sudah bertobat, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalaupun orang jahati kita, kita balas dengan apa, saudara? Balas dengan baik, balas dengan senyum, balas dengan sukacita. Bila perlu peluk dia, katakan aku mengasihimu, aku mencintaimu. Wow, itu luar biasa. Itu tinggal tunggu kejutan-kejutan spesial menanti hidupmu. Amin. Amin. Ya, jadi jangan simpan sampah di sini. Kalau Tuhan mau pakai kita besar, kalau Tuhan mau pakai kita dahsyat, kita bukan saya dipakai di gereja ini. Saya tidak tahu nanti besok-besok kita akan keluar untuk bikin satu momen yang besar. Kita sebagai pemimpin yang besar, mungkin saja kita akan menjadi pemimpin 50 orang di salah satu perusahaan yang tadinya 50 orang sekarang memimpin jadi 500 orang pemimpin di salah satu perusahaan. Dan saya percaya itu terjadi buat kita semua, amin. Jadi kalau kita punya visualisasi yang benar, yang baik, Tuhan saya percaya saya punya masa depan. Saya percaya Tuhan apa yang saya rindukan itu pasti terjadi. Tuhan saya rindu Tuhan ada di atas ini melayani Tuhan. Dia lihat, dia amati, digambari dan saya percaya ketika dia ucapkan, ketika dia perkatakan, ketika saudara visualisasikan, itu pasti terjadi. Amin saudara, itu pasti terjadi. Makanya jangan simpan sampah, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kejahatan dalam apa? Pikiran kita, bahkan juga penglihatan kita. Kuduskan mata kita. Katakan kuduskan mataku. Katakan kuduskan mataku. Jadi saudara, saya ulangi sekali lagi, visualisasi memiliki pengertian yaitu setelah melihat, mengamati dan menggambarkan, sekarang adanya pengungkapan. Suatu gagasan, pengungkapan, diungkapkan, diucapkan, diperkatakan terus menerus, ya saya pasti berhasil. Atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, peta grafik dan sebagainya. Nah saudara, Tuhan Yesus kasih saya pengertian seperti begini. Visualisasi yang benar atau yang jahat bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Sesuai apa yang dipikirkan dan dilihat. Yang percaya katakan amin.
Sekali lagi, visualisasi yang benar atau yang jahat bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, jemaat ataupun anak muda sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan dilihat. Nah, pikiran kita mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau di pikiran ini hal-hal baik, hal-hal benar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang penuh dengan keajaiban, hal-hal yang takjub. Yes, kehidupan Anda akan seperti itu. Wah, Anda yang kerja di perusahaan, visualisasikan hal-hal yang besar buat Anda. Masa kan Anda akan jadi pegawai seumur hidup? Kan tidak, saudara. Betul? Anda itu kepala bukan ekor. Wow, katakan, saya kepala bukan ekor. Pikiran kita mempengaruhi kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita dapat terjadi, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar divisualisasikan, ya percaya pasti terjadi. Misalnya saya lihat saya pasti jadi orang berhasil, saya percaya. Saya visualisasikan, saya pasti jadi konsultan terhebat di kota Ambon. Itu pasti terjadi. Saya melihat, saya visualisasikan, saya pasti jadi pegawai tetap di salah satu kantor besar di kota ini, pasti terjadi. Yang tadinya honor, tidak. Anda visualisasikan saya menjadi pegawai tetap di kantor itu dalam nama Yesus, itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya visualisasikan, saya percaya saya pasti menjadi pegawai negeri sipil yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Apa yang kamu rindukan sih? Apa yang saudara idam-idamkan? Terus visualisasikan, yes Tuhan itu pasti terjadi. Yes itu pasti terjadi. Yes itu pasti terjadi. Amin. Kalau saudara rindu untuk jadi pemimpin yang besar, yang hebat, cekatan, jenius, cerdas seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, apalagi yang smart, itu otaknya cerdas, katakan, yes saya pintar, saya cerdas, otak saya smart dan lain sebagainya. Anda akan jadi seperti itu. Anda tidak akan tertandingi oleh teman-teman Anda di sekitar Anda. Karena itu yang Anda visualisasikan di kantor. Yes, saya jadi orang hebat. Yes, saya akan pintar cerdas melebihi karyawan-karyawan yang ada di kantor. Yes, di dunia perkuliahan juga seperti itu. Sekolah juga seperti itu. Yes, saya pintar, saya cerdas melebihi teman-teman sesama saya. Seperti Daniel. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Itu yang saya katakan tadi, itu iman gila-gilaan, itu tidak mungkin. Tapi kenapa tidak? Why not bagi Tuhan? Tuhan bisa mengerjakan hal-hal di luar nalar, di luar pikiran kita. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah ada dalam hati kita, Tuhan sediakan itu buat kita. Tanda kutip, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Jadi itu yang Tuhan mau ngomong, itu yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Jadi terus visualisasikan hal-hal yang takjub. Memang orang mungkin bilang kita gila, tidak apa-apa. Bila perlu saudara, kalau saudara punya cangkir di rumah, bagi saya ini aneh. Biasanya setiap hari saudara minum cangkir itu kan. Nah saudara, kalau misalnya saudara rindu mau jadi apa? Ataupun saudara mau, Tuhan saya mau pingin suami saya misalnya yang belum menikah. Pingin punya suami seperti ini, seperti begini. Ataupun saudara rindu sekali ada di salah satu perusahaan. Ataupun saudara rindu sekali untuk ada di fakultas ini nih. Misalnya perguruan, fakultas pertambangan ya sekarang yang ada di Unpati. Fakultas pertambangan. Nah saudara itu kan dia punya logo ada. Ini wow Tuhan kasih saya hikmat yang luar biasa. Itu kan logonya ada. Saudara, Anda punya cangkir yang biasa minum di rumah kan? Misalnya ada cangkir sendiri, gelas sendiri. Saudara tempel saja. Logo apa? Fakultas pertambangan itu tempel dan percaya bahwa siapa yang rindu ke depan ingin menjadi atau mau kuliah di situ. Saudara tempel saja, Tuhan beta percaya satu saat nanti saya pasti kuliah di sini. Lihat logonya, setiap hari perkatakan, visualisasikan setiap hari. Tidak terjadi, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Jadi Anda itu bukan orang rusak. Anda itu bukan orang rusak, tapi Anda juga bukan produk yang gagal. Bukan. Anda itu indah di mata Tuhan. Kenapa saya katakan indah, saudara? Karena bayangkan, Tuhan mendandani Anda itu melebihi bunga bakung yang ada di padang. Melebihi jubah yang dipakai oleh Musa.
Kamu lebih indah dari mereka. Berarti Anda indah, katakan saya indah. Kamu indah. Kamu itu spesial. Amin. Jadi ini, ubah ini pola pikir, mindset ini ubah. Katakan setiap hari bahwa saya itu indah. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Oh saya jelek. Oh saya tidak seperti teman saya. Teman saya itu hidungnya mancung. Oh teman saya itu dia seperti begini. Jangan membanding-bandingkan diri Anda. Anda diciptakan itu unik dan spesial. Tidak ada ciptaan seperti Anda. Amin. Katakan Anda berharga sampai kiri kanan. Jadi saudara, visualisasikan hal-hal yang baik. Jangan Anda jahat kepada teman Anda tidak suka dia, di dalam hati Anda hanya saja kejahatan. Tidak mau berteman dengan dia, kita akan bunuh OC. Misalnya, bunuh dengan bukan fisik saudara, tapi bunuh dengan apa? Kata-kata. Bisa saja itu terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ubahlah kehidupan kita. Amin. Supaya yang kita visualisasikan itu Tuhan berikan buat kita. Jangan ada perkataan kotor, jangan ada kehidupan yang tidak benar, jangan ada dosa, kejahatan yang kita buat. Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang besar. Kenapa kita terus gagal? Kenapa terus kita gagal? Kenapa terus kita gagal? Koreksi kita masing-masing. Amen. Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak menikmati berkat Tuhan? Koreksi diri kita masing-masing. Kenapa sampai saya seperti itu? Oh iya Tuhan, ada dosa yang saya sembunyikan. Ada dosa yang saya simpan tutupi bertahun-tahun. Jadi kenapa saya terus gagal? Saya jadi mahasiswa abadi seumur hidup. Gagal terus. Konsultasi dengan dosen, gagal terus. Apa yang terjadi? Kita perlu dibereskan. Saudara, saya pernah ada di zaman ini, di areal ini. Saya pernah jatuh dalam dosa. Waktu pada saat itu saya tidak tahu hari itu ada teman yang kasih teman saya. Cowoknya ganteng di Facebook, dia putih, dia bagus. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu orang itu siapa saudara. Bayangkan. Dan setiap hari saya jujur buat saudara, setiap hari saya komunikasi dengan dia, tapi saya tidak tahu itu siapa. Saudara tahu, komunikasi dengan dia, tapi saya tidak tahu itu siapa. Saya terus komunikasi. Artinya pacaran lewat telepon, tapi saya tidak tahu itu siapa. Sudah tahu saya hilang berkat Tuhan. Waktu itu saya kos-kosan ada di Air Salobar. Bayangkan mau minum air saja tidak ada air. Karena kehidupan berdosa yang saya buat. Mau makan saya tidak ada uang saudara. Karena dosa yang saya buat. Semenjak hari itu saudara tahu, Tuhan Yesus beta bertobat. Beta tidak mau lakukan ini lagi, ini salah. Ini salah. Dan puji Tuhan, saya tidak mengulangi dosa saya sudah beberapa puluh tahun sampai hari ini, tidak. Dan saya bersyukur Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah sampai hari ini. Itulah Tuhan kita, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Apakah dia tidak mengasihi Anda, saya dan Anda? Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan hidup kita. Jadi ayo biarkan. Relakan dirimu kepada Tuhan. Supaya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa atas hidupmu. Yang penting ada sesuatu yang kita bereskan. Jadi kalau selesai ini, kalau saudara perlu dibereskan hati saudara. Ya saudara masih menyembunyikan dosa saudara dan sebagainya. Ayo cari pemimpin kelompok selmu. Cari hamba-hamba Tuhan untuk apa? Selesaikan itu. Supaya hari ini selesai. Besok ada kejutan yang baru. Ada berkat yang baru. Tuhan akan siapkan atas kehidupan engkau. Engkau akan menjadi apa? Menjadi kepala. Engkau akan menikmati promosi demi promosi. Yang belum dapat kerja, percaya. Minggu ini sistem percepatan. Minggu ini sistem percepatan. Bukan tahun ini. Percaya ketika engkau selesaikan semuanya, keluar engkau pasti dapat kerja. Keluar engkau pasti dapat kerja. Bukan tahun ini, bukan bulan Oktober. Tapi minggu ini sistem percepatan. Tuhan akan memberikan hal-hal yang dahsyat atas hidupmu. Tapi kita harus apa? Bereskan hati kita, pikiran kita, penglihatan kita. Amin saudara. Jadi oleh sebab itu saudara, tidak ada langkah yang lain atau alternatif yang lain, sudah mau hampir habis. Yang harus kita ambil selain kita mengambil keputusan, katakan keputusan untuk mengikut Yesus. Sehingga apa yang kita visualisasikan, apa yang kita pikirkan
apa yang kita lihat, apa yang kita imajinasikan, sesuatu yang benar dan alkitabiah yang menjadi visi kita itu pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Jadi keputusan untuk mengikuti Yesus, cara yang harus kita buat, yaitu yang pertama kita harus bertobat. Yang kedua ada niat yang harus kita lakukan. Yang ketiga tindakan. Yang keempat mengaku. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Roma 10 ayat yang ke-9. Jadi saudara paksa diri untuk percaya Tuhan dan firman-Nya. Halo. Amin. Paksakan diri kita. Yes, saya pasti keluar dari areal ini. Supaya apa yang saya visualisasikan itu pasti terjadi. Kenapa harus dipaksa? Karena kata Tuhan Yesus, roh kita penurut tapi daging itu yes, makanya kita harus paksa. Yes, saya tidak mau mengulangi kesalahan saya. Tadinya saya berdosa, tadinya saya merokok, saya tidak berokok lagi. Tadinya saya meminum minuman keras, saya tidak lagi seperti itu. Ya, saya bebas. Paksa dirimu untuk percaya Tuhan dan firman-Nya. Jadi setiap saat firman Tuhan dikumandangkan, diwartakan kepada saudara, terus dengar. Seperti yang dikatakan di Komsel, dengar dan lakukan. Dengar, lakukan. Katakan dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Paksa dirimu untuk percaya dan firman-Nya. Percaya dia dan firman-Nya. Jangan biarkan daging menyeret kita pergi dari keindahan akan Tuhan. Wow. Yang percaya katakan amin. Jadi sebelum adanya hal-hal yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita, kita harus bereskan hidup kita. Kalau kita melakukan keempat cara ini saudara, maka firman Tuhan berkata, Mazmur 104 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara jangan menyerah, terus berjuang. Hidup ini perjuangan. Kita masih dalam dunia, kaki kita masih berpijak di sini. Di atas apa? Di atas tanah, bumi. Yes, jangan menyerah. Jangan menyerah sampai di sini. Kalau saudara mengalami kegagalan, bangkit. Tuhan saya jatuh, bangkit. Bisa bangkit sendiri? Ai, bisa bangkit sendiri Ai? Bangkit saudara, bangkit. Bangkit. Jangan mau menyerah, jangan gampang menyerah. Jangan, terus berjuang. Karena memang benar-benar hidup ini perjuangan. Jangan lihat kamu sekarang, tapi lihat 5 tahun ke depan, lihat kamu 2 tahun ke depan. Kamu pasti menjadi kepala bukan ekor. Terus berjuang mencapai visimu menjadi kenyataan. Terus siapa itu? Menghadapi krisis kadang-kadang mau lari di tempat yang lain. Mau pergi jauh tapi jangan tetap tinggal di tempat. Jangan coba-coba kita melangkah kalau Tuhan tidak suruh engkau melangkah. Jangan coba-coba, tinggal di tempat. Sampai Tuhan bilang iya, oke, come on. Silahkan. Amin saudara. Jadi jangan coba-coba kita melangkah kalau Tuhan tidak suruh engkau melangkah. Karena yang pertama Tuhan akan menyelesaikan apa yang Ia mulai. Wow. Yang pertama karena Tuhan akan menyelesaikan apa yang Ia mulai. Ini yang Tuhan buat dalam kehidupan Abraham. Amin. Sudah lihat dari awal Abraham dipanggil Tuhan harus keluar dari tempat kelahirannya. Waktu masih Abraham, belum jadi Abraham. Sampai nantinya menunggu proses visi menjadi kenyataan. Abraham tidak sedikit pun berpaling dari panggilan Tuhan. Dia tetap menikmati proses itu. Kejadian 13 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 dikatakan. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Apa yang dilihat? Apa yang dipandang? Nah saudara, dalam kamus besar bahasa Indonesia, penglihatan yang pandangan itu penglihatan yang tetap dan agak lama. Tuhan suruh bilang pandang saja dan lihat, tapi Tuhan belum kasih dia sekarang. Pandang itu berarti sesuatu yang lama, agak lama ditunggu, prosesnya sangat lama. Membuat kita pasti menangis, membuat kita Tuhan saya tidak tahan lagi dengan proses ini begitu sakit. Tuhan bilang buat Abraham, pandang saja dan lihat.
Aku akan memberkati engkau. Belum dikasih sekarang. Prosesnya berapa tahun? 25 tahun dia menanti. Tuhan kasih dia keturunan. Tapi itu proses, saudara. Halo, itu proses. Agak lama memang. Menyakitkan memang. Tapi ingat, Tuhan akan menyelesaikan apa yang Ia mulai dalam hidupmu. Kalau Tuhan memulai, Dia pasti akan meneruskan bersama denganmu. Tidak perlu takut. Yang berikut, mengalami proses yang panjang dan sangat melelahkan. Wow. Tuhan memulai bersama dengan kita. Kalau Dia memulai, Dia akan meneruskan. Yang kedua, mengalami proses yang panjang dan sangat melelahkan. Kejadian 13 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Bersiaplah dan jalaninya. Jalani itu proses yang panjang dan sangat melelahkan. Apakah Abraham stop? Dan saya percaya prosesnya diperhadapkan dengan Lot. Prosesnya diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar dia. Tidak usah tunggu janji Tuhan terlalu lama. Tidak usah, jangan terlalu lama. Tapi dia tetap memiliki ketetapan hati. Dia berfokus kepada Tuhan. Tuhan, saya visualisasikan apa yang Tuhan janjikan kepada saya itu pasti terjadi. Terjadi, saudara? Yes, itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Roma 4 ayat yang ke-19 dikatakan begini, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi kepada Tuhan dia tetap mempercayai Tuhan, sedikit pun tidak berpaling dari Tuhan. Itu visualisasi, seperti nubuatan, tidak langsung digenapi oleh Tuhan, tapi proses. Tapi saudara, visualisasi terus. Visualisasikan terus. Lihat terus. Lihat terus. Anda akan jadi orang hebat. Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Lihat terus itu. Tuhan, yes, itu terjadi atas hidup saya. Visualisasikan terus. Amin, itu terjadi. Dalam sikap doa.